udah segala ngerasa lihat ada yang lewat lah, udah ngerasa banget. Padahal waktu itu kita cuma berdua doang bang, kita cuma berdua doang jalan. Cuman perasaan dia tuh kayaknya di belakang tuh Rame. rombongan ramai orang. Di setengah sadar dan enggak, tenda gua ada yang goyang-goyang bang. Awalnya gua pikir angin, awalnya gua bilang angin kencang banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Dasdan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, teman sekolah, teman main yang udah berpuluh-puluh abad nggak ketemu. Anjing, Puluh dekade. anjing. Dia adalah Ishadi Nurmawan alias Buluk alias Pangeran Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Bangsawan Cibarusa. Gimana kabar lu? Alhamdulillah bang. Sehat. Alhamdulillah. By the way, gimana kabar? Kalau mudah-mudahan kalian yang menonton video ini selalu sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diijabah semua keinginannya. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Biasa, das hari ini masih tentang terong, tentang horor. Hari ini Bang Buluk mau menceritakan pengalaman mistisnya ketika mendaki sebuah gunung. Gunung mana bang? Gua sih ngerasain yang emang mistisnya paling kencang waktu naik gunung. Ada dua gunung bang, yang itu benar-benar gua alamin. Ngerasa bahwa gua nggak diterima di gunung itu waktu itu kan. Gunung Ciremai sama Gunung Salak, ya di gunung di Jawa Barat lah. Cuman untuk selebihnya sih alhamdulillah bang, gunung-gunung yang gua daki sih alhamdulillah. Cuma gunung gua itu doang tuh yang gua rasain bahwa apa ya, punya rasa yang hebat lah. Hebat punya rasa hebat. Karena ya emang sih intinya masih menurut gua sih untuk pendakian naik gunung gitu ya, kita nggak bisa macam-macam dengan alam lah, nggak bisa macam-macam dengan ciptaan Tuhan gitu kan ya. Tergantung gimana niat kitanya sih memang. Segala sesuatu pasti terjadi karena memang niat. Kalau memang niat kita bagus mah ya insya Allah nggak apa-apa. Dan waktu itu gue juga nggak tahu kenapa waktu di Ciremai bisa ngerasain hal kayak gitu bang. Ini kejadian tahun? Kisaran tahun 2000 ke Ciremai itu 2014, 2015 lah. 14, 15 lah. Gunung gedenya? Kalau ke Gunung Salak mungkin. Gunung Salaknya itu kejadian Supai waktu itu kapan sih kejadian Supai? Supai 2000 berapa ya? Berapa ya? Pokoknya kemungkinan besar kalau gua nggak salah, gua naik Gunung Salak tuh setahun lebih setelah kejadian Sukhoi. Setelah kejadian Sukhoi terjadi itu. Karena emang Sukhoi terakhirnya di Gunung Salak. Terakhir di Gunung Salak. Coba, kalau ke Ciremai sama siapa? Terus kalau ke Gunung Salak sama siapa? Nah, kalau untuk yang ke Ciremai bang, itu waktu itu emang dari awalnya juga kayaknya memang udah nggak bisa, alam tuh nggak bisa nerima kayaknya pas waktu itu gua datang. Jadi kan Ciremai itu ada 3 jalur yang bisa dinaikin: Palutungan, Linggarjati, Linggasana. Gua 3 kali ke Ciremai. Yang pertama dan yang kedua lewat Linggarjati dan Linggasana. Palutungan belum pernah gua cobain. Nah untuk yang ketiga kalinya itu kebetulan waktu itu gue punya cewek dong, yang sekarang jadi bini gue. Alhamdulillah saya jadi bini gue. Waktu itu gue mau ngedaki ke Ciremai berdua dengan pacar gue waktu itu yang jadi bini gue sekarang. Dari awal sih emang sebenarnya itu waktu itu gue tahu itu tutup, Ciremai tuh ditutup sedang dalam penghijauan kalau nggak salah waktu itu. Cuman gue tahu nih jalur Linggasana jalur baru pasti dibuka.
Gua kontak lah orang yang nggak sana. Gua lupa nama abangnya siapa. Gua kontak orang nggak sana. Waktu itu kalau nggak salah untuk ADM-nya 50.000, 50.000 dapat makan sama dapat sertifikat. Gua kontak dan dia bilang ternyata dibuka, padahal 2 jalur ini ditutup. Linggarjati sama Palutungan itu ditutup. Pas gua kontak dia dibuka dan dia bilang ada yang naik pada hari di weekend waktu itu kan. Waktu itu gua berangkat malam Jumat. Nanti juga ada yang naik. Ya gua pede dong, gua pede ada yang naik kan. Ada temen lah. Ada temen lah di sana kan. Oke, gua berangkat lah. Sama bini gua, sama yang jadi bini gua. Nah, dari awal tuh emang malam Jumat berangkat dari jam 7 gua nungguin angkot. Biasanya angkot waktu itu seliberan banyak lewat. Jam setengah 9 gua baru dapat, 1 jam setengah gua nungguin angkot. 1 jam setengah dapat angkot ke berangkat ke Cikarang. Bukan Cikarang, Cibitung berarti ya? Cibitung, Sinarjaya. Dari Sinarjaya dioper lagi ke Kampung Rambutan. Nah, dari Kampung Rambutan pun itu kita nungguin 1 jam sampai 2 jam nungguin mobil yang untuk ke Kuningan sana. Nah, terus waktu itu emang lagi aber juga sih kata gue mah ya, lagi aber juga ya. Pas lagi di jalan pas mau ke Aber itu sial. Apes. Untuk keluar masuk Kuningan, tas udah ada yang nyilet pas gue bangun tuh, tas udah ada yang nyilet. Udah HP hilang 1, HP bini gue hilang 1 waktu itu kan. Dari itu kita udah kayaknya emang, aduh gimana emang dari awal udah apes banget ini. Cuma kita tetap maksain. Jumat jam 8 jam 9 sampai gue di sana. Sampai Kuningan. Sampai ke bawah tuh. Nah di situ gue ngontek orang si abangnya untuk dijemput lah di bawah. Dijemput sama dia pakai motor berdua bang, berdua dong. Karena kan gue sama bini gue waktu itu. Berangkat berdua tuh, gua motor saya nyampe ke pos, gue dikasih makan, ngobrol-ngobrol sebentar. Gue tanya sama dia, nanti sore ada yang mau naik gak? Ada, dia bilang ada. Kalaupun nggak ada, paling malam. Nih si abang yang bilang tuh ini malam nih akan ada yang naik lah, bakal ada yang naik gitu. Ya gue pede dong, obatnya nanti ada teman. Karena waktu di pos juga emang gue cuma berdua doang, nggak ada orang lagi, nggak ada orang lagi. Gue pede naik, habis Jumatan, gue sholat Jumat di sana. Habis Jumatan jam 1:30-an, jam 2 berangkat. Naik mulai bismillah, berdoa semoga Tuhan dan alam ciptaannya meridhoi kita. Naik. Dari pas pertengahan jalan mau ke pos 1 pun itu udah sore sini udah sore. Ini nih partner gua udah mulai ngerasa kagak enak dari pas udah mau maghrib udah segala ngerasa lihat ada yang lewat lah. Udah ngerasa banget, padahal waktu itu kita cuma berdua doang bang, jalan. Cuman perasaan dia tuh kayaknya di belakang tuh rame. Rombongan ramai, ada yang bilang dah segala macam gitu lah. Dia bilang banyak orang nih. Enggak, itu cuma angin doang lah segala macam lah. Ya gua udah nangin dia dong pastinya. Malu juga takut sebenarnya, cuman cowok bang, cowok kan dia sok berani. Iya gengsi depan cewek berani gua nih. Sampai pos 1 mau maghrib lewat sedikit lah. Gua pasang tenda, masih aman kan. Cuman pas udah mulai malam tuh agak jadi jam 8 jam 9 lah. Udah mau tidur, gua sholat isya, tayamum. Gue biasa kayak gitu bang kalau naik gunung ya. Kadang-kadang gitu ya, kalau lagi emang ngerasa gua nggak enak nih, gue suka bikin kopi 2, bikin kopi hitam 2. Ya entahlah itu mau dibilang musik apa nggak, cuman gue mau bukannya apa ya, cuman ya biasa kayak saja lah kayak gitulah. Ya itulah. Gue bikin kopi 2, gue nyalain rokok 2, satu dia buat satu buat dia, satu buat gua. Ya gue bilang dalam hati, ya yang di sini jangan ganggu, toh gue juga nggak ada maksud apa-apa. Gue di sini cuma mau menikmati alam aja, tuh kan. Tuh jam 9:30-an lah, jam 9:30-an. Oke lah, gue bergegas buat tidur dong, beres-beres segala macem. Tidur juga sih, alhamdulillah tidur juga gue, biarpun emang punya rasa was-was pastilah. Orang gue di gunung cuma berdua doang, gue sama dia, bener-bener gunung kayak punya gue sama dia dah, bener-bener sepi banget. Awalnya masih bang, tenda tuh kayak ada yang lempar batu, des sekali, des 2 kali. Gue diemin tuh, gue merinding kalau gitu. Gue sama bini gue bilang gini, denger kan,
udah diemin aja, diemin, udah diemin. Hmm. Gue diemin sambil baca amalan segala macam lah. Bahkan gue sempat ajan beberapa kali waktu itu. Just diam, tenang, bener-bener tenang, bener hening, tenang. Biasanya pun ada suara burung, suara monyet, hening bang, bener hening waktu itu, hening. Di setengah sadar dan enggak, tenda gue ada yang goyang-goyang bang. Awalnya gue pikir angin. Awalnya gue pikir angin kencang banget ini. Cuma gue pikir lagi, kok ini mah tendanya begini-begini gue bilang. Itu pas waktu itu ya, gue sama bini gue bangun, bener-bener sambil tatap-tatapan, sambil gimana sih? Mau keluar takut, bukan tenda ya. Mau di dalam juga takut. Itu ada nggak lama sih, ada paling beberapa detik masih memang, cuman tapi kan ya aneh juga kan, rasa banget digoyang, bukan kena angin, digoyang. Awalnya sih tetap positif ini angin. Cuman ya gimana, nggak bisa dibohongin, bukan angin itu mah gitu. Udah tuh sampai berhenti dalam dari situ, alhamdulillah memang nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada gangguan. Cuman pas jam 1:30 lewat lah, nggak, tapi belum jam 2 bang, belum jam 2. Gue masih inget banget karena gue lihat jam, belum jam 2, pas cuma 1:30 lewat lah. Gue tuh kayak tadi pas kayak bilang yang antara sadar dan enggak. Gue tuh mimpi di dalam tenda tuh benar-benar posisinya sama, tenda sama dan tempat yang sama. Jadi di mimpi gue tuh buka tenda di sini, tas gue taruh sini, bini gue tidurnya di sebelah sini, bener-bener sama banget persis. Yang gue pasang tenda di tempatnya sama, tempat naruh tas, naruh makanan pun sama gitu, antara sadar dan enggak. Tiba-tiba di mimpi gue tuh ada rombongan yang naik gunung banyak bang, ramai lah, pokoknya ramai banget. Dan di situ gue pikir, ini kali nih yang si abang bilang mau pada datang rombongan. Tapi ternyata bang, pas selang mimpi itu tiba-tiba ada cowok gondrong, biasa pakai naik gunung, laki-laki, biasa pakai naik gunung, cuma gondrong, pakai jaket, bukan jaket sih, panel, cuma celana lepis, tiba-tiba buka sleting tenda gua, marah-marahin gua pakai bahasa Sunda, nunjuk gua balik mual sia, entong jinah na ieu, turun sia ayeuna oge. Di mimpi gua tuh waktu itu kan, gua nggak bangun dari mimpi, cuman itu antara sadar dan enggak. Cuman tiba-tiba pagi, gua pas bangun tuh nggak tahu kenapa lirik-lirik kan sama bini gua bang, sama cewek waktu itu, lirik-lirik kan sama bini gua. Nah gua tanya, mau naik terus apa enggak? Dan dia langsung bilang enggak. Ya karena gua juga takut, gua sebenarnya nanya gitu karena diri bilang gua masih berani gitu, padahal gua takut juga bang, takut juga dah. Pas waktu gua tanya begitu, dia bilang oke, turun. Ya udah, masak dulu aja dah, biar agak segeran gitu. Masak segala macam, udah selesai, gua packing segala macam, gua turun. Pas di bawah, kan jadi udah lewat Lingga sana tuh, dia lewat kebun bang, ada bangunan. Nah bangunan itu tuh kayaknya bangunan orang situ ya, bangunan orang situ, cuman khusus buat anjing. Khusus buat anjing. Kenapa pas naik enggak, pas turun tuh gua digonggongin sama semua anjing itu bang, digonggongin gua sama semua anjing. Semua anjing itu kayaknya ngegonggong sih. Cuman pas naik kan gua ngeliatin itu juga, tapi enggak. Nah pas turunnya ini nih, nggak tahu kenapa. Nah pas di bawah udah bini gua baru berani cerita, mimpi begini. Pas malam lihat orang cewek pakai baju pengantin cuma setengah ke atas gitu, setengah ke atas. Dia sebenarnya jalannya begini, cuma lama-lama naik. Udah gitu. Dia baru berani cerita di bawah. Nah, gua nanya dong masih abang-abang ini, bang mana kemarin katanya nggak ada yang mau naik, ya pada nggak jadi katanya, diceritain sama gua gini. Aduh untung banget kalau begitu mah, masih alhamdulillah aja. Biasanya kalau kayak gitu mah, kalaupun bisa turun suka kesurupan katanya begitu, katanya itu. Iya emang gue ditanya emang ngapain di sana? Gue bilang bang, gue nggak berani ngapa-ngapain, gue emang belum nikah sih waktu itu sama bini gue ya. Cuma udah punya komitmen gue bakal nikah sama dia.
Gue ngapa-ngapain, gue jangankan di apa? Iya di mana-mana ya. Di gunung mah gue bener, gue di gunung mah gak berani ngapa-ngapain, sama cewek juga gak berani karena ya udah beda bang sama biasa itu mah beda. Gue gak berani ngapa-ngapain di gunung mah, biarpun itu mah cewek gitu ya, gue gak berani ngapa-ngapain. Gue ngapa-ngapain bang, gue ngapain di gunung, gue bilang shit dah, gak berani, gue gak berani. Dari situ gue kayak di apa ya, bukan di rukiah sih, dikasih air dari kendi yang dari tanah ya tuh, tanah liat. Jadi dikasih minum, nggak tahu dibacain apa atau enggak. Ya, kayaknya sih di jampe kali kayaknya sih. Gue minum dikasih minum sama dia. Dan alhamdulillah sih setelah kejadian itu, gue nggak ngerasa ada yang ngikutin, nggak ngerasa ada yang gangguin segala macam lah gitu. Alhamdulillah sih gitu ya, karena emang gue pikir ya udah masing-masing lah, ya udah beda alam lah ya, mau gimana pun juga. Cuman ya salah satu kejadian yang di Ciremai itu yang nggak bisa gue lupain itu yang nggak bisa gue lupain. Dan selanjutnya yang pertama kali gue naik Ciremai doang tuh, cuman bukan gue yang ngalamin, cuma gue nyaksiin gitu loh. Gue nyaksiin teman gue masang tenda pakai pasak, kayaknya sih tuh pasak nembus akar. Ini masih di Ciremai juga? Masih Ciremai, cuman itu yang pertama kali ke Ciremai gue, yang pertama kali ke Ciremai. Cuman bukan gue yang ngalamin, cuman gue nyaksiin gitu, yang ngalamin teman gue pasang tenda sampai segala macam. Tengah malamnya dia tuh teriak tiba-tiba teriak, wah pokoknya nggak jelas, teriak apa nggak jelas. Gue bangunin dong, bangun, kenapa lu? Itu waktu ke Ciremai berapa orang? Itu waktu ke Ciremai yang pertama 7 orang. Gua, si Angki, si Toing, si Akas, kakaknya si Akas tuh, si siapa sih namanya Akasnya? Kakaknya si Akas, si Mumu, si Jerry, sama gua berarti. 7 tuh. Naik via Linggarjati. Itu via Linggarjati. Itu Linggarjati yang pertama kali episode gua ke Ciremai lewat Linggarjati. Setelah gua bangunin, dia sadar, cuman masih capek. Kenapa lu? Dia bilang gini, ada nenek-nenek rambutnya putih, pakai kebaya, tiba-tiba buka tenda kita, ya kan ya. Dan kita jadi, yang bangun jadi pada bingkot itu juga pada takut, jadi benar-benar sengaja nungguin biar tidur lagi gitu. Tapi dia mah sudah tidur lagi tuh sampai jam berapa waktu itu ya, lumayan tengah malam gitu mah. Gua nggak tahu persisnya jam berapa, lupa gua. Ya pokoknya mah, gua mau pesen dah ya bener ya, kalau yang naik gunung mah ya, jangan ada niat macem-macem dah, bener dah ya, ngeri dah bener. Karena emang itu kan alam terbuka, alam ya, jelas. Terus jelas. Yang di situ juga bukan cuma makhluk. Ya. Bukan cuma makhluk yang kelihatan doang kan, yang terlihat juga ada, terus hewan buas juga banyak. Gitu. Nah terus pas dia masang tenda ininya kena akar, terus dia gimana tuh pas udah mimpi tuh? Setelah mimpi itu tuh kan pagi dong, pagi bangun kita terus ke puncak, nggak pagi banget sih, pokoknya matahari udah timbul. Kita harus ke puncak Ciremai, alhamdulillah nyampe. Udah lah biasa swap foto segala macam, canda gini, turun lagi. Nah pas setelah turun itu jam 5:30, jam 5:30 lah, pokoknya sebelum maghrib aja kita masak dong buat turun, persiapan turun, karena waktu itu kita ngejar, yaudah turun malam aja deh, kita istirahatnya di base camp, kan kita istirahat di base camp dari Linggarjati. Oke dah, seret, masak, makan selesai, udah gelap dong, udah gelap, udah makan seret, kita udah mau packing bang, pas setengah jam selanjutnya kita udah mau packing. Ternyata yang bawa headlamp kan gua, si kakaknya si Akas tuh gua lupa namanya, sama si Mumu kalau nggak salah, apa Toing gitu yang bawa, apa si Angki ya yang waktu itu ya, tiga yang bawa center cuma tiga, yang nyala cuma satu, dan itu pun redup, remang bener. Ya diputuskan dengan segala rasa apa ya, hati-hatian bahwa kita tuh nggak akan apa-apa, kita nenda semalam lagi situ. Ya begitulah, alhamdulillah. Tapi sampai besok pagi pas kita mau turun, kita lagi packing tenda, baru ada yang mau naik.
ngeri juga ya. Ini juga ya apa? Menguras adrenalin juga. Oh, lumayan. Karena emang kalau kita nggak mental nggak kuat, fisik nggak kuat juga pasti ya ngeri sedap. Makanya gue juga sampai ini juga ya. Iya, karena kan makhluk-makhluk kayak gitu kan sekarang kita kalau nggak percaya, tapi dalam agama kita wajib diyakini. Iya. Wajib diyakini. Ada. Ya, jelas. Meskipun tak terlihat gitu. Ya. Aduh. Emang gue juga pengen loh, pengen suatu saat nanti lah kalau emang waktunya pas, panjang umur, sehat, ada rezeki, amin. Pengen mencoba juga karena kan sesuatu hal yang baru juga. Ya, pengalaman harus. Belum pernah naik gunung, cuma kalau nge-camp pernah beberapa kali. Terakhir di mana, Cang? Cipurut, Wanayasa. Oh, Wanayasa. Iya, Wanayasa ya. Itu pertama kali tuh di bulan apa, Cang ya, Cang? Lupa. Beberapa bulan yang lalu lah, gue juga lupa itu pertama kali ya. Pas gua nginep juga, pas gua camp juga di situ ada orang hilang juga loh. Serius, Bang? Iya, ada orang hilang juga. Ada orang dari daerah Jakarta apa dari mana gitu. Hilang juga tuh jam 12, jam 11, jam 12 malam tuh. Soalnya gua dengar orang teriak tuh nyariin nama tuh orang. Cuma emang gua karena gua baru gitu ya. Gua tidur satu tenda bersama Iqbal karena kan gua berempat, 2 tenda tuh. Gua nggak berani keluar juga kan karena baru pertama kali kayak gua nyolek Iqbal. Bang, lu dengar nggak? Dengar bang. Ya udah, gimana mau keluar nggak? Gak usah lah bang. Karena iya paham. Kita stay aja di tenda lah. Gitu gua agak worry juga lah, ngeri sedap juga gitu. Cuma kalau emang untuk naik gunung sih gue belum lah, tapi pengen lah. Bang, harus coba. Pengen lah suatu saat nanti lah, mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat, rezekinya ada, terus ya pada sehat-sehat lah. Lalu terakhir nih, untuk teman-teman kalau muda gua, sahabat online gua yang pengen banget naik gunung untuk pemula, itu apa aja yang mesti dipersiapkan, terus apa aja perbekalannya yang mesti disiapkan, apa aja tuh? Oh, itu mah kalau untuk pemula lah ya. Benar-benar baru. Kalau menurut gua sih yang udah ya, yang jelas sih mental sama fisik harus siap, harus kuat. Dan yang penting safety bang, safety bener-bener bisa melindungi kita seperti sepatu. Gak usah lah sok-sokan pakai sendal segala macem lah, maksudnya ya kita juga bikin nyaman lah. Udah sekarang kalau dibilang nyaman di gunung, nyaman apanya bang? Capek, ya kan? Tidur juga di tenda, desek-desekan segala macem. Mending kalau memang nemu lahan yang enak. Sekarang kan nemu lahan yang miring, jadi senyaman mungkin untuk diri kita. Jelas harus dibuat sedemikian rupa tuh untuk diri kita tuh safety. Benar-benar safety. Apalagi kan kalau cuaca di gunung kan dinginnya, biarpun lu tiap hari lu nyalain AC nggak lu mati-matiin AC di kamar, lu nggak lu mati-matiin, tetep bang dinginnya beda. Takutnya kena hipo kan? Ya itu yang paling banyak itu, kita jaga itu sih. Tuh kalau boleh dengerin, bagi teman-teman yang baru pengen naik gunung mesti mempersiapkan banyak hal. Rencana pengen naik kemana lagi lo? Rencana nanti setelah liburan semester 2 nih nganter lagi 3-4 orang ke Gede lagi. Kemarin kan terakhir gue ke Pengrango tuh nganter 4 orang. Nanti insya Allah kalau jadi ke setelah liburan semester ini nganter 4 orang lagi ke Gede lagi, cuman Pia Putri. Tuh kalau udah pokoknya ceritanya sih sedikit menyeramkan ya buat gua, apalagi tadi dimimpiin sama nenek, terus didatengin sama orang gondrong mesti pulang, padahal kita cuma pengen menikmati alam doang gitu kan. Ya semoga cerita ini bisa membuat bulu kuduk teman-teman gua merinding ya. Nah, pokoknya kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, terus kalian wajib komen apapun jenis komennya, kalian wajib komen biar nggak sepi-sepi banget. Terus
jangan lupa share tuh ke semua kontak lu dan jangan lupa di subscribe. Ceritanya cukup sampai sekian. Gua berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.